Selamat datang di podcast Generasi ASN. Semangat 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 generasi 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 ASN. 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 Oke, kayaknya pada semangat nih. Oke, langsung aja. Hari ini kita akan ngobrol tentang tantangan kebangsaan masa kini. Selama latsar ini, kita banyak nih belajar tentang wawasan kebangsaan dan tentu saja bela negara ya. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hal-hal itu buat generasi sekarang? Yuk kita mulai diskusinya sekarang. Oh iya, kenalin, nama aku Fajar Bayu Haji Pratama dari BP BPK Maluku Utara. Hai guys, aku Fahmi Pratama Saputra dari BPJN Maluku. Oke, perkenalkan teman-teman, aku Faisal Pratama dari BPBPK Maluku. Dan aku cewek satu-satunya di kelompok ini, Fantima Klarimun dari BJKW 7 Jayapura. Halo teman-teman, namaku Fatur Febradiansyah dari BWS Papua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fernando Magnisgara. Saya dari BPBPK Papua. Oke, kayaknya udah semua ya ini ya. Jadi kalau menurut teman-teman nih, seberapa penting wawasan kebangsaan bagi ASN, terutama pada kayak kita-kita nih, kayak generasi masa kini nih. Ya, kalau menurut aku secara pribadi itu kita itu tidak harus secara normatif sih ya menyikapi itu bahwa wawasan kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Artinya kita itu tidak hanya dituntut bekerja secara profesional gitu loh, tapi kita itu harus mampu merangkul gitu loh masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi ya pada intinya sebagai agen perekat bangsa gitu nggak sih? Iya nggak, Jar? Iya benar. Iya sih, aku bener banget nih Hmm. sama kata Bang Fahmi. Terus kalau kayak gitu nih, kan udah dijelasin nih sama Bang Fahmi. Kira-kira apa sih yang jadi nantinya bakal jadi tantangan lah kayak ke depannya yang apa ya, kayak bakal kerasa banget nih. Aku izin masuk ya teman-teman. Boleh, Mungkin boleh. kalau dari pemikiran aku sih, mungkin tantangan terbesarnya itu masalah menurunnya nasionalisme ya, terutama itu karena pengaruh globalisasi dan juga teknologi yang ada sekarang. Terus generasi muda di zaman sekarang tuh lebih bangga dengan budaya luar nggak sih daripada jati diri negaranya Iya sendiri. sih. Iya nggak guys? Iya Iya Betul. sih, benar, benar Ya sih. benar Betul banget tuh. benar, banget. Benar benar. banget. Sepakat, sepakat gue. Oke, lalu menurut kalian apa sih sebenarnya peran ASN nih dari kita mungkin ya untuk menghadapi beberapa tantangan kebangsaan itu sendiri? Ya, mungkin ASN tuh punya peran penting sebagai pelayan publik ya dan perekat bangsa. Nah, misal nih ya, misal kalau kita bekerja dengan jujur, kalau kita bekerja Bekerja dengan Bekerja dengan jujur, jujur. Jangan yang jujur. Amin. melayani Jujur tanpa dong. diskriminasi dan menolak segala bentuk KKN. Nah, itu bentuk konkret lah bela negara. Nah, kalian setuju nggak? Lucu. Setuju, So pasti setuju, pastilah. pasti, pasti. Setuju pasti. lah, harus setuju. Nah, soalnya di materi kemarin seingatku disebutkan lah bahwa ASN itu bagian dari sistem administrasi negara. Jadi kita harus menjalankan nilai-nilai kebangsaan, terutama dalam menjalankan tugas dan kehidupan sehari-hari. Gokil. Hmm. Keren banget ini Mas Wais nih kayak banyak makan ini hari ini ya. Wah, jelas Oke. semangat kali aku, Mas. Kenyang. Apalagi kan kita generasi muda ya. Jadi kita harus bisa berperan lah dalam menghadapi tantangan kebangsaan. Dan ini nih yang bikin aku penasaran. Sebenarnya apa sih bela negara buat teman-teman semuanya? Hmm. Kalau aku sih ya, bela negara tuh nggak angkat senjata kan. Ya nggak? Betul. Tapi Nggak bela harus sih. negara tuh ya mulai dari hal-hal kecil sih. Kayak kalian bekerja dengan tanggung jawab yang penuh. Terus mematuhi peraturan, ya bangun pagi lah ya, masuk kantor pagi. Terus peduli juga sama-sama kan. Nah, terus bener banget sih yang dijelasin bahwa nilai dasar bela negara tuh pasti juga kita harus cinta tanah air, terus sadar bangsa dan negara, dan setia dengan Pancasila juga sih. Semua itu kita juga bisa wujudin kalau kita kan profesinya sebagai ASN ya. Ya nggak, Mas? Iya benar. Tuh, gokil emang jawabannya Kak Fanti ini. Dan teman-teman kayaknya masih pada semangat ya ini ya. Wah, masih, Ya, Asik, masih masih dong. semangat Masih masih semangat generasi semangat, generasi masih ASN. semangat. ASN. ASN. Mantap Iya ini emang. sekali.
kelompok Ya, paling kompak kayaknya. Jelas, Oke, aku jelas. masuk ke pertanyaan terakhir aja deh. Jadi, menurut kalian nih, dari apa yang kita udah pelajari dan kita pahami beberapa hari ini nih, baru 2 hari kan, Hmm. ada nggak sih tokoh yang menjadi kayak atau sebuah nilai ataupun tokoh yang menginspirasi kalian? iya, menurut saya ya Mas Fajar, Hmm. ada beberapa tokoh yang kita kenal seperti misalnya Muhammad Hatta ya, di mana kita tahu beliau adalah dikenal sebagai bapak koperasi. Namun dia sangat berintegritas dalam kepemimpinannya dan Hmm. dia memiliki keinginan pada saat itu. Waktu itu dia ingin membeli sepatu. Ya, kita kenal dengan Hmm, cerita itu ya. tahu nih kayaknya. Ah, iya, namun sampai masa tuanya, mungkin karena sepatu itu mahal dan beliau dengan integritas dan kejujurannya sehingga tidak mampu membeli sepatu itu sampai beliau akhirnya meninggal. Dan itu menjadi wah luar biasa sekali gitu. Ini menjadi Hmm, cerminan bagi kita, apalagi kita di insan Kementerian PU. Mungkin ya itu. Hmm. Mungkin Terus ada yang lain kalau nggak sih? kalau dari aku nih, Mas Fajar. Kalau Ya. dari aku mungkin sangat terinspirasi itu sama sejarah Sumpah Pemuda. Jadi dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Sutomo dan para pemuda pada tahun 1928. Di mana pada waktu itu kan mereka berani tuh mengesampingkan perbedaan suku, perbedaan agama demi satu tujuan, yaitu Indonesia Merdeka. Hal ini juga pastinya tidak mudah, apalagi kondisi mereka kan juga serba terbatas dan mungkin ada sedikit keegoisan masing-masing pribadi. Mereka juga tetaplah sampai pada satu tujuan. Nah, nilai itu kan juga relevan sampai sekarang kan, di mana ya sebagai ASN kita juga itu harus mengutamakan kepentingan bangsa di atas kelompok atau pribadi. Baik itu kita dalam bekerja atau dalam kehidupan Hmm. sehari-hari. Bagaimana nih? Oke. Ya, dari dua jawaban tadi udah bisa nge-backup semuanya ya. Iya, benar banget. Oh, kalau aku mau nambah pertanyaan lagi, boleh nggak, guys? Boleh banget, Mas. Boleh, boleh, Bisa, boleh, bisa. boleh, boleh. Boleh, Mas. Silakan, Mas. Tapi Silakan, Mas. jangan Lanjut, lanjut. banyak-banyak Mangga, ya, Mas mangga, ya. mangga. Jangan banyak-banyak, Mas. Ya, aku ngelihat Mas Nando nih, kayak Ya, gimana, Mas? pengen banget nih kayak menjawab pertanyaan nih. Ya, silakan bertanya, Mas. Oke, oke Ya. lah. Kalau ditantang langsung aku tanya lagi nih. Ditantang. Oke, Mas Nando ya. Jadi gimana sih aku kepo nih? Gimana agar ASN ini kayak bisa tetap relevan dan bisa menjawab semua tantangan yang ada di bangsa ini nantinya? Ya, pertanyaan yang sangat menarik dan sangat bagus dari Mas Wis. Fajar ya. Kita kan sebagai ASN nih, apalagi kita CPNS baru, tentunya kita akan beradaptasi dengan nilai-nilai yang harus kita jalankan di ASN kita, sebagai ASN kita ya. Yang pertama mungkin kalau dari saya itu ya memberikan pelayanan publik secara adil dan profesional. Nah, ini terkadang menjadi kendala di masyarakat. Misalnya contoh di rumah sakit. Meskipun kita bukan CPNS di rumah sakit, tapi kita melihat pelayanan di sana itu terkadang banyak orang-orang yang kurang mampu, itu tidak mendapatkan akses kesehatan. Kemudian pada kita orang-orang di Kementerian PU. Jadi kita harus berani untuk eh, membangun, apalagi kita di wilayah timur untuk membangun dan memberikan keadilan dalam infrastruktur. Mungkin itu mungkin dari saya. Ada teman lain yang Oke, ingin menambahkan? mantap banget nih. Mungkin dari teman-teman lain nih, aku kayaknya masih agak-agak bertanya lagi nih kayaknya. Atau tambah lagi nggak nih? Untuk diskusi ini kayaknya topik ini sudah cukup panas ya. Jadi mungkin kita bisa Ya. next ke topik lanjut nggak sih? Topik yang next setelah ini. Yang topik-topik panas itu ya? Nah, Tahu ya nggak itu sih? tuh. Tahu Oh, nggak sih sepanas topik apa panas? sih topiknya? Spill Ya dong, nggak Mas. Mas Oke, Spill, Fahmi? Ya spill, nggak Mas Iya, Fahmi? spill. coba aku spill spill dong. ya. Aku spill ala-ala bocor halus. Jadi Waduh, aku tuh rencana bocor mau halus nih. ngebahas temannya Mas Wais ini, Mhm. Bapak Tom Lembong.
Waduh. Wih, Enggak, guys. Soalnya gini, Oh, ini penting loh untuk kita ketahui. Juga terkait dengan materi kemarin kan, isu kontemporer hal ini korupsi. Gini loh, guys. ya, Menurutku loh ya, dengan kasus Tom Lembong ini, itu bisa menjadi cerminan. Karena mungkin saja ya, di antara kita berenang ini, ya amin ya, ada yang bisa jadi menteri gitu, atau paling tidak dirjen. amin. amin. Kan kita bisa kena loh. Maksudnya, karena kita membuat satu kebijakan, mungkin secara substansial mungkin tidak melanggar, tapi secara normatif hukum itu kita bisa dibentur-benturkan loh. Ah, Jadi menurutku ya itu hal yang penting juga sih untuk kita bahas ke depan ini. Iya nggak, Mas Fajar nih? Kayaknya ada informasi nih. Waduh. Iya, Mas. Betul banget sih. Kayaknya aku juga kemarin agak sedikit-sedikit baca nih. Cuma memang kalau menurutku itu kayak kasus ini tuh cukup tricky gitu. Kalau dilihat-lihat dari beberapa pemberitaan yang ada kemarin ya. Karena Mm-mm. kalau dari pemberitaan ini agak tidak mens rea ya, alias mungkin niatnya agak jahat. Jadi eh, hanya sebatas ataupun sekedar pelanggaran administratif. Iya sih. Dan karena kasus ini juga kan investor asing juga mulai khawatir kan karena ini istilahnya kayak sinyal bahwa pejabat aja tuh jadi takut gitu loh membuat keputusan kebijakan. Apalagi kan sekarang Indonesia lagi pembangunan infrastrukturnya tuh lagi banyak banget kan investor dari luar. Dan ini emang butuh kejelasan banget sih tentang hukum yang di Indonesia, ya nggak? Iya, Iya, benar betul sih. Iya, banget, iya. guys. Iya. Kalau aku Ya, juga sih, apalagi kan Mas Fernando, oh, oh gas, ya, gas. maaf ya, Mas. Nggak apa-apa. Iya, apalagi Ada kita kan jangan di berantem loh. enggak biasalah. Mana-man. Insan Yang Kementerian semangat PU kan semua gitu ini. gitu kan. Semangat semua. Ya, kalau melihat kasus itu ya Tom Limbong ya, Mhm. sangat menarik karena eh, kita bisa lihat bahwa kita lihat dia kita mengira dia itu tidak bersalah, tetapi bisa dikenakan pasal dan dihukum. Nah, tentunya jadi pelajaran bagi kita di Kementerian PU dan kita harus lebih berhati-hati apabila misalnya nanti kita juga ya ke depannya seperti yang Mas Fahmi bilang jadi menteri ataupun kita mulai dari eh, pimpinan-pimpinan staf, Jadi PPK lah ya. PPK ya PPK atau kepala balai lah gitu ya atau eh, Amin. ya kepala seksi lah. Ya, jadi kita harus membuat kebijakan-kebijakan yang baik dan terus berhati-hati dalam menentukan kebijakan hal itu. Apalagi tanda tangan itu yang terkadang menjerumuskan kita ke dalam. Jadi hati-hati teman-teman. Mungkin kalau itu saya. Silakan Mas Fatur. Iya, mungkin ya betul juga ya. Jadi dalam kasus ini sebenarnya ya publik masih terbelah lah. Jadi sebagian ada Mm-mm. yang sebagai bentuk akuntabilitas gitu. Terus bagian lagi mungkin lihatnya kayak apa ya, kegagalan hukum ya menyikapi konsep konteks kebijakan publik, Benar banget Wah, sih. Mas Faiz ya. udahlah, kalian terlalu bersemangat ini bahas topik ini. Kalau saya sih no comment sih. Gak berani saya bahas kayak gini-ginian saya. Berani Intinya ya, lah. kalau dari aku sih mungkin Ding-ding. kasus ini bukan sekedar soal korupsi sih. Tapi Ya. ini soal bagaimana kita menyikapi integritas, politik, dan hukum secara bersamaan. Jangan lupa dengan adanya kasus ini kita kawal sampai kasus ini benar-benar tuntas ya teman-teman ya. Oke. Siap, no Asik. comment Mas Faiz. Oke, siap, No comment. Kapten. Tapi kayaknya aku mau masuk ke pembahasan bela negara tadi sih. Gimana menurut kalian? Boleh. Boleh Boleh Mas, ya? Ya, boleh. silakan silakan. Masih Ya, ya, semangat ya. loh, masih semangat. Oke. Kalau gitu aku mau ngebahas bela negara nih. Ya mungkin agak relevan untuk era-era kita ini. Di zaman sekarang mungkin apa sih? Hmm, Gimana ya? Kalau menurutku ya, bela negara itu kan bukan ajang tembak-tembakan ya, perang-perangan doang kan ya. Jadi jangan merasa bahwa yang bela negara ini cuma pasukan Halode gitu dan teman-temannya. Ya kita juga bela negara gitu loh. Ya masuk ke Papua, membangun jalan, ya itu termasuk ya bela negara juga. Jadi pada intinya ya menurutku loh ya, ya salah satu bela negara itu ya adalah tekad, kita kompeten, dan juga ya pendekatannya ya
bersih gitu loh, bersih. Nggak harus angkat-angkatan senjata, dan juga kita harus ya mampu menjaga Indonesia baik secara individu maupun kolektif. Ya jadi ASN yang bersih aja sih. Nah, Hmm. sesimpel itu, membangun dengan integritas. Asik. Wah, iya sih. Kalau aku juga setuju sama Mas Fahmi. Kalau misalnya untuk ancaman saat ini tuh nggak cuma ancaman fisik gitu. Jadi nggak cuma para halode aja yang perlu mempertahankan negara ini. Tetapi kita itu perlu mempertahankan diri. Terus kita mempertahankan negara. Terlebih lagi bahwasannya konflik-konflik ataupun ancaman-ancaman yang ada tuh kebanyakan digital gitu. Bisa lewat hoax, Hmm. terus ada radikalisme, atau bahkan nih ada konflik ideologi gitu. Nah, kita harusnya punya filter dan itu dimulai dari kesadaran pribadi dulu, baru nanti kita bisa kasih tahu ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, kita ini merupakan bagian dari sistem negara. Kita ini ASN, kita ini warga sipil yang udah semestinya tuh berkontribusi gitu loh. Nggak harus jadi halodek dulu, cukup jadi warga Siap, negara yang taat hukum. Udah gitu aja. siap, siap, Oke, Mas siap. Faiz. Siap, Mas Oh, Faiz. oh iya, tadi ada 5 ini ya nilai bela negara ya Mas Fajar yang kita pelajari. Boleh, betul-betul banget. Itu apa aja ya? Cinta tanah air, Seingatku ya yang aku pelajarin ya, ya, catatan Mm-mm. air yang pertama tuh. Mungkin ada yang ya bisa Mas. nambahin lagi nggak? Sadar berbangsa, setiap ada Setia Pancasila, pada Pancasila ya. rela Rela berkorban berkorban, ya yang keempat ya, ya betul. dan yang Mm-mm. terakhir tuh udah sebagai dasar kita sih sebenarnya, kemampuan awal untuk bela negara. Jalan Ntar. Wah mantap ya. Iya sih. Kalau aku sih ya Jadi, yang mm, cinta tanah air tuh ini nggak? Kalian ngerasa nggak kalau batik sekarang tuh keren-keren? Ya, Contohnya Batik itu apa loh, Mbak? Iya Batik PU sih. juga keren ya. yang Batik Pak, dipakai. BTPU kita emang keren batik sih, PU keren itu, memang. batik Aduh, PU itu. iyalah. Tapi yang lain lah, yang bentuk-bentuknya Yang di sini tuh, lucu-lucu di sini sekarang keren. itu. Oh Ini loh, iya. ini ya, nih ya. Nah, Oh, itu kan mungkin keren. Apa, kayak apa sih, Mbak? Yang kayak kalian Mbak, bayangkan batik kayak apa sih, Mbak deh? kayak Batik batik PU, Mbak. daerah, ya kan? Batik-batik Papua juga Sebenarnya tuh keren kalau loh. kalian kalian sadari tuh model-model batik tuh sekarang udah di mix dari yang klasik sama modern. Nah, itu tuh bisa jadi bentuk cinta Hmm. tanah air, tau gak sih? Jadi kalian nggak perlu cuma dipakai di kantor, tapi kalian juga bisa perlu kayak di mungkin ya kalau gereja mungkin hal umum ya. Tapi kayak mungkin ke mall atau kalian ngedate ala-ala gitu. Kalau Ih, enggak kalian konser gitu kan, pakai batik gitu kan. ih. Batik yang di permak gitu tuh salah satu bentuk cinta tanah air tuh gak sih? Jadi kalian juga harus ini sih, coba melatih diri untuk mencintai tanah air kalian. Kalau yang lain gimana? Kalau soalnya nilai dasar itu. Mungkin tahu dulu ya, nggak apa-apa ya. Mungkin Boleh, dari aku boleh. juga, oh Silakan Mas silakan ya. Fatur. Ya, kalau aku sih dari kesetiaan pada Pancasila ya. boleh, boleh. Mungkin Yes. karena sekarang itu banyak isu ya yang berusaha geser ideologi bangsa. Jadi Hmm. kita mungkin sebagai generasi muda harus paham itu dasar negara kita biar kita ya gimana ya ngomongnya, gak gampang goyah gitu hati kita. Mana Mas Nando, Fernando? Ya betul sekali. Seperti yang tadi bilang cinta tanah air ya. Ya jangan kita Hmm. hanya cinta sama dia, ya kan? Ya tapi Cinta sama saya juga kita gitu. lihat juga Waduh, itu. negara kita gitu. Salah satu salah satunya cinta tanah air menurut saya itu kita menggunakan produk dalam negeri nih agar produk-produk yang dibuat oleh para UMKM terus para warga lokal itu bisa dibeli dan bisa memutar ekonomi di Indonesia. Jangan hanya karena branded terus kita ingin produk-produk dari luar. Jadi hal-hal kecil seperti ini yang mungkin bisa membangun kita ke depannya lebih baik. Oke, oke. Betul sih. Betul Benar juga sih. Mas Nandu nih. Kemarin juga kayaknya kita belajar waktu di modul tuh disebutin juga deh. Kayak banyak banget tantangan kebangsaan kita saat ini. Menurut kalian mungkin tantangan apa yang paling nyata di deket-deket ini atau sekarang nih? Ya, Hmm. mungkin ini sih, Mas.
apa namanya kayak ancaman non fisik yang udah aku ceritain di awal tadi dulu kayak masalah radikalisme Iya, online iya. itu. Hmm. Misal ada kayak pemikiran-pemikiran baru yang entah dari mana datangnya kayak misalnya penyembah batu kali atau apa atau hal-hal lainnya lah. Nah itu tuh nyata banget gitu loh. Kayak kemarin ada tren baru tentang Walid istri banyak dan yang lain itu langsung. Weh. Nah itulah orang tuh bisa kadang-kadang bisa terseret ke ideologi yang ekstrim tanpa difilter-filter gitu loh. Karena konsumsi Benar. media sosial yang berlebihan dan gak sehat banget sih. Kalau menurut yang lainnya gimana? Iya, kalau aku sih ya, menurutku lah ya, salah satunya itu menurutku ya adalah ego sektoral gitu loh. Karena gini, kita itu kan sebagai SN kan itu akan bekerja dengan banyak orang. Aku kasih contoh aja, misalnya kita itu mau ngeluarin paket ya, mungkin sebagian besar udah tahu lah, kita itu harus minta duit ke Kemenq, ACC dokumen lingkungannya di DLH, ya enggak sih? Terus harus Iya. sesuai dengan konsep Bapeda gitu loh. Jadi kalau empat instansi ini gap-gapan, tabrak-tabrakan, nggak ada tuh jembatan, nggak ada tuh jalan. Jangan harap ya menurut kalau itu terjadi ya mungkin Jokowi mungkin tidak 2 periode kali. Kalau itu kejadian, ya enggak sih? Jadi menurutku ya kita harus menurunkan ego demi negara kita. Jadi intinya ya kita harus bisa membangun dan kerja di lintas sektoral dan pada intinya yang aku selalu tekankan yaitu ya, membangun dengan integritas kita. Ya, kalau aku itu sih, ya enggak ya? Betul sih, betul, betul, betul. Aku setuju banget sama Mas Fahmi ya. Terus ini nih, eh, dari semua yang udah kita bahas nih, gimana sih kita memaknai kesiapan bela negara mungkin dalam kehidupan pribadi ya? Hmm. Kalau aku sih ya, kalau misalnya secara nyata, itu kan paling dekat keluarga nih. Gimana caranya aku memberitahu ke keluarga sih? Lebih kayak, gimana sih cara bersikap agar kita tuh, ya itu benar sih kata Mas Faiz sama Mas Fahmi tadi kan, yang soal hoax. Apalagi orang tua kita tuh kalau udah WA grup tuh kayak semua dipercaya deh. Nah itu kan gimana kita memberitahu ya kepada orang tua kita ya kalau itu hoax, itu benar gitu-gitu sih. Jadi lebih ke gimana kita bersikap juga kepada lingkungan kita sekitar kan dan itu guys, kalian tuh hati-hati juga sama hoax. Karena hoax tuh apa ya racun ya. Dia bisa membunuh 1.000 orang loh hanya dengan satu kata itu loh. Jadi no hoax club gak sih? Nah kayak gitu sih, simple but impactful. Yo Ira, Eh, Oh, yoi. Betul, benar, benar, benar itu Masuk. ya Mbak. Masuk, paten Mbak. kali. benar. Iya, betul Kalau Mas sekali, Fatur Mbak. gimana? Kalau aku sih mungkin kita belajar konsisten aja untuk jaga nilai-nilai kejujuran dan apa ya, keadilan. Nggak Hmm. cuma di luar aja ya, tapi di tempat kerja juga. Itu kan lebih utama itu. Itu juga bentuk kontribusi bela negara juga kok. Iya, Terus betul Mas sekali, Fernando guys. ya. Ya, seperti yang dikatakan teman-teman sebelumnya, bahwa memang penting kita mempunyai apa? Kemampuan untuk memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman dari luar atau dari dalam lingkungan kita sendiri. Apalagi kalau dari luar seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa pengaruh globalisasi. Dan ini kan biasanya lewat medsos ya, banyak sekali tuh hoax dan apapun dan medsos Yes, sekarang sudah banyak gitu benar-benar. ya, TikTok, Instagram dan lain-lain yang membuat kita itu mudah begitu menjangkau dari luar atau keluar. Dan itu yang harus kita pahami bahwa jangan sampai kita punya identitas budaya kita ini lemah gitu. Itu yang mungkin menjadi harapan kita ke depannya supaya lebih bijak dalam menggunakan teknologi yang ada. Oke, Wah, kayaknya kalau mantap dilihat sih. jam nih udah cukup deh kita untuk belajar hari ini. Dari sini juga aku Ya, bisa ya. kayak nyimpulin juga sih bahwa sana tantangan kebangsaan masa kini itu tidak lagi bersifat fisik, tapi juga muncul dalam berbagai bentuk ya teman-teman ya. Kayak nasionalisme, luntur, hoax, dan radikalisme digital, terus kritis identitas atau krisis integritas juga. Kita sebagai ASN, bela negara itu bukan soal cuma baju seragam ya maksudku ya, atau jabatan, tapi tentang integritas kita juga, tanggung jawab dan pelayanan yang pasti harus jujur. Kita juga
udah bahas kasus aktual kayak Tom Lembong Mhm. yang mengingatkan kita tentang pentingnya kehati-hatian dan akuntabilitas dalam menjalankan lah kebijakan. Jadi intinya bela negara hari ini adalah komitmen kita dalam pekerjaan dan sikap sehari-hari. Mari terus jadi bagian dari solusi generasi ASN siap bela Dengan negara. siap membela Siap bela negara. Bela negara. negara. Oke, terima kasih Oke. teman-teman. Terima Terima kasih Mas kasih. Fajar. Terima Terima kasih Mas kasih Fajar dan semuanya. teman-teman Terima semuanya. kasih. Sehat selalu Terima ya. kasih. Sehat selalu. Selalu. Semangat